Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam sesi Panderan Pak Isukan. Kali ini mengangkat topik tentang kearifan lokal bahasa Banjar. Narasumber kami sudah hadir, ada Ibu Haja Ida Kemalasari dan Ahmad Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ida, Awan Ahmad Kurniawan mengawani kita di sana kayak hari ini. Inggih. Ulun nih kawani Aceh Iros juga. Nah, lawan kada dapat sidin Bu. Iya, Ibu Ida tadi cari kawan Iros dan daman cari Ibu Ida tadi. Nah, hendak dibawa orang mahan katanya kada boleh. Jadi suaranya disuruh ke sini, orangnya disuruh ke sini aja, jangan suara lah Bu Ida. Kita Pandiran mengenai kearifan lokal bahasa Banjar lah Bu Ida. Ayo silakan diuraikan dahulu. Kira-kira apa aja yang terangkum dalam kearifan lokal bahasa Banjar ini? Nah, zaman dulu kita tahu berataan ya. Ayo silakan Bu Ida. Tapi sebelum membuka ulun memberi pantun dulu. Ayo pantun apa silakan. Ada ninja dalam kurungan. Enya asik makan Indomie. Seginakan ulun membuka parukunan. Mudah-mudahan pian dapat memahami. Mantap. Kata kau boy kada parukunan. Ada apa pang ulun? Ayo yang penting ada pantunnya. Jujur juga. Jadi hari ini Boy ulun memanggirakan masalah bahasa Banjar. Sesuai dengan program kita ini kan tentang bahasa Banjar. Nah, salah satu budaya unsur kebudayaan itu memang bahasa, Bu. Nah, budaya bahasa kita di sini adalah bahasa Banjar. Nah, banyak pengamat bahasa itu khawatir lawan bahasa-bahasa lokal yang ada di masing-masing daerah karena semakin berkurang penuturnya. Nah, ini menurut UNESCO, Bu, pada abad ke-21 ini di dunia ini ada 6.000 bahasa. Nah, 6.000 bahasa ini separuhnya itu terancam punah. Mulai kada dipakai lagi itu nah. Karena apa? 6.000 bahasa yang digunakan seluruh dunia itu dibaginya tuh kada merata. 90% dari penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar hanya menggunakan sekitar 300 bahasa, diantaranya bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Inggris. Nah, itu yang paling paling banyak. Jadi sisanya tuh nang sedikit aja tuh 10% itu sekitar 5.700 bahasa. Nah, jadi sedikit itu, nang sedikit itu tadi digunakan di Asia Pasifik. Nah, 726 dari 5.700 itu dipakai di wilayah Indonesia, termasuk bahasa Banjar itu tadi. Jadi itu termasuk bagian kecil dari yang 10%. Jadi 90%-nya itu banyak yang ulun sambat tadi, bahasa Hindi, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol. Soalnya kan bahasa Inggris itu kan jadi bahasa bahasa yang dipelajari di seluruh dunia sebagai bahasa internasional. Kalau bahasa Indonesia kan kada. Apalagi bahasa Banjar. Entot teh. Jadi bahasa Banjar. Jadi hal ini nih kami, ulun dikawani oleh Ahmad Kurniawan ini orang mana? Orang Banjar. Orang Banjar. Karena ulun takutnya sini nih paham juga bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesia aja. Ulun ada tetamu orang, pada orang Banjar bahasa Indonesia aja. Ahmad Kurniawan turunakan sedikit mikrofonnya diparakakan, suara kamu hilang halus. Nah. Jangan terlalu pelan bersuara. Kalau pina saliwang kami nih. Jadi suaranya dikeluarkan. Biasanya ring aja tuh bepandir itu. Nya bahasa Banjar nak kayak bepandir di sini kada boleh bahasa Indonesia ya kalah. Kecuali kan ada pada nanya aja lah. Boleh aja bahasa Indonesia juga bercampur. Boleh kayak maksudnya ada campuran sayur. Macam-macam aja kan enak lah. Iya bener benar. Jadi nang bahasa Banjar itu demi itu juga nih. Itu bahasa Banjar itu digunakan itu tergantung lawan penuturnya. Karena
Inya Bu pemakaiannya itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi bila orang menguasai bahasa Nanganyar, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, berkurang pemakaian bahasa Banjarnya. Jadi karena ilmu pengetahuan yang diperolehnya lawan teknologi. Nah, teknologi kan kita di internet dan sebagainya. Kebanyakan kan bahasa Indonesia, bahasa asing. Ada bahasa Banjar itu saya kita naik. Nah, ambah itu pulang migrasi penduduk, Bo. Perpindahan penduduk nih. Jadi misalnya nak orang sungai asli bahasa Banjar dulu, kata Banjar sudah berubah. Jangan kan bahasanya ngaran kan cerubah. Di kampung gue ada ngaran Siti Petimah. Di Kio Timah. Ambil Takakota di Kio atap anak Peti. Siti Petimah asalnya Petimah jadi Kio Peti. Nah, ya takaran sedikit lah bola. Takaran lah. Takaran sedikit panggilannya. Padahal sama ngaran tuh tadi. Nah, jadi migrasi penduduk nang di kampung Takakota, nang kota misalnya ke luar negeri. Nah, pemakaian bahasa Banjarnya itu berkurang jadinya. Dan seni dari penutur bahasa Banjar itu kadang-kadang juga berpengaruh. Misalnya hanya menggunakan bahasa Banjar biasanya dibaca oleh orang Banjar aja. Tapi bila menggunakan bahasa Indonesia itu nasional yang kau membaca. Nah, jadi tak sedikit yang jika kita tuh sastra bahasa Banjar itu tadi. Karena dari segi komersil kurang komersil. Ya kelak. Amun ibu mengarang bahasa Banjar dia kan mengerti lah 100% bahasa ibu. Mengerti gue mengerti ini orang Banjar lah. Banjar asli. Kadang-kadang mengerti bisa dicapak buliknya nih. Amun mengerti nah ibu takunin nah. Tampurung ulakan apa artinya? Tampurung ulakan. Itu kesan mulak. Nah, kesan mau ulak aja. Apa ceras tampurung ulakan. Tampurung ulakan. Tampurung ulakan itu tampurung nyor kelak. Nggih, tampurung nyor. Itu ada lubangnya lah. Ada lubangnya lah. Kalau di atasnya kan ada 3 puting biasanya. Ada lubangnya. Nah, artinya nang apa bahasa Banjar tuh teh ulun bertakon. Amun dapat undep beli makanan berarti 3 ya. Ulun bawa duit nahan. Ya kalau biar bulan Tuhan kacang aja ikut. Ada tahu juga nah. Di mapa. Orang Banjar. Artinya apa? Pemahaman kita semakin berkurang. Padahal itu asli bahasa berebe ulu sungai. Prampurukan ulakan to artinya gue demini nah. Orang berdua laki bini leh. Habis berdua laki bini itu tadi carak. Ambil syarat itu sama-sama kawin ke lain. Nang laki kawin ke lain, nang bini kawin ke lain. Apa itu sama-sama syarat pulang, bebulikan pulang. Itu namanya tampurung ulakan, beulak di situ aja. Kan dia tahu punya aja ada tahu. Tampurung ulakan. Nah, ini ulun mencontohkan bahwa pian kada tahu lagi. Sebagian men bahasa Banjar kade. Karena itu kan langka juga tuh Bu jarang terdengar itu. Tapi ada orang nang kayak itu. Artinya banyak belaki babine cara. Habis itu kawin ke lain. Cara talak 3 ya lah biasanya nang kakak itu tuh lah. Ada talak 3. Sama-sama kawin ke lain bebulikan. Iya karena itu kan persyaratan talak 3. Itu lain pulang kayak kisahnya. Kayak naon kisah bahasa. Nah, enggak lain pulang. Enggak. Nah, supaya ada hubungannya nah. Nah, apa artinya bacina buta? Nah, bacina buta nanti kalau mendengar bahasa Banjar. Bacina buta tuh iya kan lain kalau. Nah, beneran. Kalau bacina buta itu gue laki bini tapi sudah talak 3. Habis itu nang bini ini supaya kawin dibulikinya disuruh kawin ke lain. Jadi itu upah. Itu makanya bacina buta. Supaya kau bebulikan supaya kau bebulikan kalau nang arti tampurung ulakan teh ada masalah talak 3. Ini sama-sama kawin ke lain. Habis itu bersama-sama sarak bebulikan. Mode cinta pertama. Kan kayaknya jangan kayak itulah. Bisa menggeometri beda. Ada jurang buruk sikuan lalu lah membuliki pulang membuliki pulang kan banyak ada tahu kalau pengen betina buta betina buta tuh tahu enggak nang itu talak 3 tadi burung ulakan gitu orang nggak ada tahu padahal kalau orang dihaya-haya ulakan itu ya beulak di situ aja. Campurong lah ulakan, ulak di situ aja. Nah,
Ulun tambahin lagi kalau pina dapat na pilanggur, nah apa artinya pilanggur? Tahu lah harus Di makapian orang berebe. orang kandangan. Orang kandangan nahan. Aki orang berebe, orang kandangan. Di kandangan, tapi lahirnya aja umpan dikelung muncul di situ, dibesarkan di Banjarmasin. Tahu tang budi aja sitin lawan kandangan. Mana tahu? Mana ketemu? Aja di situ aja. Kaci urus orang berebe ketemu deh. Padahal pelanggur tuh rancak benar kejadiannya. Apa tuh tadi? Anu pangamukurnian tahu lah. Tadi tahu juga ada jadi rumah aneh. Makinnya aingnya generasi muda. Jadi boy nengar pelanggur itu dampak melanggar pamale bagi perempuan bujang. Jadi perempuan bujang itu karena pelanggur karena melanggar pamale. Nah misalnya jangan bernyanyi jurang di dapur karena beli gitu ha. Sekalinya bujuran lakinya tuh ha itu kan pelanggur namanya. Dapat ilmu kalau pian. Kamu gak dibayar pian nulun nih. Baru selesai kita tadi. Nah makanya sudah pensiun nanya aja tahu lah rasanya kita. Ini jarang digunakan. Iya, jarang digunakan. Ini kan apa orang jarang itu tadi kada paham juga, makanya orang mau nang kayak bahasa lain, mau ada atau kayak apa kan paham juga orang, makanya nang kayak ini kita parlo untuk melestarikan lagi, menggunakan lagi. Nyaman tahu ya lah. Misalnya pengen menabur anak, jangan duduk di bantal karena buat babesol. Babesol, enak. Sekalinya babesol burit. Itu marahnya kata Mana kepala kita ke bantal. Masa diburitin. Duduk di tengah lawang. Nyalain kita kabudayaannya kalau di Jepang tuh memang ada bantal gesan burit lah. Di Jepang, nyalain orang Jepang. Kita nih kada ada bantal gesan burit tuh, hanya aja ada orang pasar berjual gesan tempat duduk ya. Jadi berkembang pengaruh orang Jepang, jadi ada bantal gesan kuyet ada. Handak bahasa halus ujit tadi nak lah. Bahasa Indonesianya pantat lah boleh. Pantat. Bahasa Banjar pantat deh. Itu kok bahasa Banjar. Nah, ada lagi kurihing simpak. Nah, apa tahu lah pian. Kada tahu pula aja. Kurihing simpak. Terus. Nah, kan tertawa. Yang tahu kurihing simpel aja. Nah, sama kalau kurihing simpel di Indonesia. Kurihing simpak tuh kalau walaupun hati menangis ya, tapi tetap tak kurihing ya. Iya gerang, iyalah. Pang kurihing simpak tahu lah Kurniawan nih. Kurihing tawa gue. Kurihing tertawa lah. Simpak. Iya gerang, kurihing tuh lihom. Lihom tahu lah lihom. Lihom kan tahu juga. Kayak orang Banjar. Pindah lihum di kampung. Pindah anak tertawa. Kalau itu simpak Bang tahu lah artinya. Pindah anak tertawa aja. Iya tuh tadi Pak. Simpak itu kalau bahasa Indonesianya itu cidi bu Apa? Cidi. Iya. Iyalah. Tahu lah pin cidi. Itu ada dalamnya. Nah cidi kalau bahasa Indonesia kalau simpak aja kalau kurang simpak artinya itu simpak itu bu kalau bahasa Banjar penyok. Nih je, mau kayak kakanan apakah penyok sedikit simpak ngarannya. Motor tuh nak cium sepeda motor orang simpak. Nah itu penyok bahasa Indonesianya. Nah kalau kurang simpak jadi kita tuh senyum penyok. Nah kalau bahasa Indonesianya artinya seseorang yang tersenyum namun terpaksa. Pian, ya kada delelewenan ulun di sini hari ini. Kalau ada bulan, ubuy. Kada jadi kita makan pada mahaji nih makan ayam panggang nih. Tadi sini puasa Jepang nih. Pian rancang puasa dari lawan ulun sebut nang tahu-tahu tang ulun. Kurihing simpak Masih ada kalian. Ada lagi pitua bisa tahu piannya rancak aja kita mendengar. Pitua tahu lah pitua. Itu pada orang bahari. Petua. Itu petua. Amun pitua tuh nih. Bapitua benar. Nah beneran pian. Baisian. Apa itu tadi? Baisian ilmu kah? Iya mantra misalnya. Hanya saja kalau pian lengkap. Amun yang itu tahu amun yang secara umum. Amun yang kayak jarpian tadi itu kan langka jarang orang menyebutkan yang itu. Jarang orang memandang itu. Nah, kecuali kita kepahuluan. Nah,
dapat orang-orang tuh bahari itu rajin banyak nang kata-kata nang Dia anu kata tuh. ulun kayak jarang jua kan orang tua bahari itu mah bepandar nang kayak itu. Jarang leh. Jarang. Bintang anu jajar rujuk tahu lah jajar rujuk. Jajar Ini itu tuh. berjalan jajar ujuk jalan. Ngapain? Ayo jalan jajar rujuk. Sempoyongan lu. Lu lain, kada tahu pulang di bapak ya ini. Jajar ujuk mencari jarum jar. Nah. Apa itu? Ya kalau artinya nah adalah kikihan sudah mencari ini nah mana-mana jajar ujuk sudah mencari ini kan terdapat aja. berarti apa artinya jajar rujuk nih tah? Anu apa Sama. nih? Berjalan Wadah. dalam gelap lain lah. Hampir sama. Hampir sama Jairus. Iya, kalau kita mencari itu Bisa kayak juga kalau Tuh, jalan, berjalan tuh, tuh jalan, mode jalan. kada jelas ya kalau karena tujuan. kada kuat jalan karena itu nah. kondisinya tuh kada. Umur bisa juga karena Iya. faktor usia. Iya. Misalnya jual kayak jajar rujuk anu ya. berjalan. Saya mencari bibinian jangan artinya memang faktor usia sudah Faktor ya kalau usia, selera tinggi sih Din. ada lagi itu tadi pituat tadi buai jadi kalau di kampung itu nya bahan kada kaum nyambeti orang bisa hendak bila orang tuh bepitua Iya. nya ada mantra ada bacaannya jajar pian tadi beisian Isian ya. makanya di kampung itu kada boleh sembarangan menyambet orang kalau di pitiwa orang tegila-gila Iya. nah tapi entah kenapa pituat tuh kada kewajiban milih leh Iya. namun dasar manjur baik kita pilih pejabat tinggi sama sekali ya kan Nang tanjir. nah nya kada kawa panggul Nang tanjir lah, nang tanjir lah bulan. ih amunnya nang amun kawa digunakan hai kalau caranya kada kawa Iya. so hai ulun julun mahasiswa ulun meneliti mantra julun adalah julun mantra sugih soalnya jaka ada dulu ulun pian bu Tapi mun Punya bukti lah. mantra sugi itu mun nang di luar daerah kita nih, iya nang bisa nang jadi tumbalnya seorang. iya itu ngarannya Itu beci mah dia kajian menyalah jangan kita tolong Iya. Gitu. menyalah nggih. Eh, ada apa ada nang jadi babi ngepet. ada Nah, itu. ya kalau ada mantra kesugihan, kalau biasa jadi gitu tuh. Nah, tapi itu lain budaya banjir bebi nyipit nih toh itu kan daerah Jawa, daerah luar. luar lah Nah, nggih. Ulun tuh duit nih nang kayak Tuhan itu mah Nah, nyala. apa adanya aja ya kalau Iya, anu Salah sudah. itu tadi ada juga lehom bepair jurang lehom bepair Nih, tak kurihing mau di bapair itu nah. Kurihing bapair. bepair itu nang apa lah Tahu mau nang nggak kayak apa? nah berarti ibu teh lehom bepair anu bang ini kerjaan tahu juga kan Bapair takurihing ditahan ya, Bu. nah karir lehom ditahan ya amun mailangi mantan kawin ya misalnya kalau sarwan jadi lakon lehom bepair lehom Tak kuliah aja pang tapi dalam hati. Dalam hati. Hati menangis, Hati menangis. Hati ya. menangis. menurut ambilakan nanti ada di bawah tuh anak bubuk buat kita dalam masakan lah bareng bahiraan makanan ini Ando pitua tadi. Baisian banyak sih Din. yuk banyak bener ulun beisian belum mau kayak bener ya Ayo kayak kan kena 4 mata kita nah. handak anunya gin apa mantranya ada ulun supaya orang tunduk ya Allah sekalinya mau ditimbai duit orang menunduk mah Langsung dirunduk. iya ya ulun lan mahasiswa ulun belajar mantra sekalinya kan bisa pacar lagi jurun nah ikam kada ada kajul mantra pakasih anu bu pinanya kada manjur nang manjur tuh jak kukus Jepang juga jar Apa saja kukus Jepang? ih kan deren ya Allah biar mun berjalan betis biar Kada bermantra daerah kada murah. manjur lah biar mana manjurnya nih kukus Jepang nang roda 2 dan roda 4 kan kukus Jepang Allah apa lagi mau Tapi sampai gue 12 ini ya, zaman roda 2 kami sanajut sini. Wah ini roda 4 macet jalan. Lambat sampai Kagak amun jauh nyaman. kalau jalan jauh nyaman nang apa Jalan. jelas. Tapi pun kami nang parang sini nang 2 aja. Itu dari segi kepraktisan lah. Iya. Tapi nang nyaman tuh ben 4 gepang kan. Iya. Dapat juga kepanasan. Kada kehujanan, Kada kada kehujanan, kepanasan. kada Nih. Iya am.
Jadi ambil ban ampat nang halus adalah bawahnya. Ada Apa? Mobil listrik. Halus sih segi 4 aja terus halus badan. Tapi pang kada kuat. Iya. Belanya tak ana polisi tidur langsung tasum belit. Kemarin aja motor murah. Lawan kayak apa jo mencucuk di wadah kita nih kan kada. Nya ada gue hendak di hendak diterbitkan motor listrik itu, lalu ada tempat-tempat tertentu untuk mencager untuk mencucuk supaya BIC. itu kerjaan. Jadi itu ibarat kita tuh disediakan nanti fasilitas bila sudah banyak motor listriknya. Pada mau motor listrik mati di Martapura mencucuk ke mana mungkin deh. Kalau hidupnya kan ayo Tegana di situ jangan berjalan-jalan ya. Pasti berkiawan. Tapi rasa rawan juga lah punya tuh. Motor listrik tuh. Rawan sih. Rawan apa? Ada wah ini orang sepeda listrik tuh benar rame bener wah ini. Bukan sepeda listrik wah kawan dihirit-hirit. Sepeda lah. Roda 4 kamana menghirit apalagi babinian betunjol. Semua. Lalu leher dapatnya. Mudahan jangan zaman kita ya kalau zaman kain aja anak cucu Kami tuh juga bergerak kalau pernah habis bahan bakar. Jadi itu memang kira-kira aja pang juga. Kira-kira bujur pulang pendapat pian tuh. Tak boleh pulang kita kayak itu tadi. Nah pulang itu tadi nak ulun takun kan gunpen kada tahu haji boleh. Nah coba fakta di lapangan pulang. Orang banyak menulis itu kada biasa banjir kada vulkanisir jurang. Vulkanisir itu apa artinya? Tambal ban. Kenapa jadi orang yang tambal ban menulis bahasa banjir? Kenapa? Ambil itu pulang barbershop. Wah, apa barbershop toh? Potong rambut. Nah, ambil ditulis tukang gunting apa gerak? Supaya gaul. Kan orang barbershop. Mungkin kecanggihan anak kerennya. Nah, sebenarnya bahasa banjir itu kada keren nah. Anunya bagi kita nih kan ada masalah bang. Bagi kita nang nih lah. Tapi kan anak-anak muda milenial ini kan seiring perkembangan zaman mungkin supaya menarik karena tukang gunting itu kesannya mau dikumuh. Itu kalau menengah ke bawah, barbershop itu menengah ke atas. Iya, barbershop. Gimana cara membentuk rambutnya? Barbershop. Gaya lah. Di mana kamu gunting? Tuh. Di Malabar situ jangan kurang keren kalau modelnya para sapian Allah dekat ada kan bagi anak muda barangkali sebagian ada juga kan nang apa adanya istilahnya hendak melestarikan bahasa dan budaya kita nih inya kada apa menggunakan itu kada jadi masalah tapi kan anak yang ini kan kada sama, ada anak yang modern, bujur. Ada anak yang tidak, ada yang anak yang sedang-sedang aja. Nah, kan lain-lain beda. Jadi di dalam keluarga pun lah bila bahasa Banjar itu sebenarnya lebih sopan. Coba misalnya kita bahasa Banjar, mama nih menyuruh, nak ambilkan banyak, inggih ma, lebih sopan. Coba membaca Inggris. Oke mam. Oke mam. Ada bagus kelak. Apalagi membaca Indonesia. Nak ambilkan banyak. Baik yang mulia. Pengaruh perdisambo juga nang ini. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Itu sebenarnya kan bahasa Indonesia toh. Jadi mengikuti yang viral-viral. Kurang sopan sebenarnya. Padahal bahasa Banjar. Bahasa Indonesia kan baik yang mulia. Oke mam. Nak pun. Nak. Oke. Iya mam. Iya mam. Jadi di kampung dahulu mengiapuitannya Uma Abah anak jadi rusai. Babaya taka Banjar maka mengewa Uma Abah di papi mame ulun kan paham juga bisa ada kawan ulun nang ka itu kan rupanya papi mame itu lebih keren kalau daripada Uma Abah ahuam ya kenapa mengewa Mama Abah Mama Abah bisa Mama Abah kalau ini supan kepada papi mame lah malah pelong wah ini orang berpacaran di papa mama ada aham ulun baru apa pula julun apihan pada jadi janda duda soalnya papa bener
Tapi bolehlah Bu nang kayak itu dulu. Boleh. Kenapa? Karena yang namanya bahasa itu adalah kesepakatan dari pemakai. Bila terjadi kesepakatan maka komunikasi itu tetap jalan. Nah, cuma memang ya kalau nang kasihan mendengar ya kalau papa mama ya kalau Karena salingan nantinya jelas. ya Tidak mestinya mama-mama kada lawas sampihan. Jadi duda dan jande. malah orang Banjar bahasa Banjarnya bercampur dengan bahasa Indonesia. Misalnya gue tohok nungguin lo, kok nggak congol-congol aja. Gue tohok nungguin lo, kok nggak napa congol-congol aja. Padahal bahasa Banjar tapi bercampur bahasa Indonesia. Tapi itu fakta, Bay. Nah, ulun sambatnya fakta. Jadi banyak nang bilanya ditakone amboy kemana? Oke deh ya. Pada ini kan ada tuh bagus. Sopan. Tinggi atau jarpian tati pun ya kalau ayo kita tulakan, come on ya. Pulang. Banyak kalau nang kayak itu Bu faktanya nang kayak itu. Nah itu contoh dari bahwa bahasa Banjar itu mulai bergeser. Makanya sesuai dengan yang dari UNESCO tadi. Jadi yang 90% itu bahasa-bahasa besar, 5.700 yang 10% itu bahasa kecil dan itu terancam kemunahan. Jadi kita ini tak masuk nang kecil itu tadi. Jadi tergantung kita aja lagi hendak melestarikan kekada. Apalagi menurut orang lu sungai itu belakang Banjar. Tapi keluar lagi boy, iya lu kok ya. Iya deh. Tapi yang logatnya tetap iya teh apa teh aja. Ada biar bahasa Indonesia lah haruslah logatnya itu tetap. Iya deh. Kadang-kadang rasa lucu juga. Amun ulun bahasa Indonesia pang pinando lah ulun. Pinando logatnya lah. Karena logatnya. Karena ulun memang kada berubah karena ulun kebanyakan bahasa Banjar daripada bahasa Indonesia. Tapi kalau orang terlalu sering berbahasa Indonesia artinya penguasaan dia lebih besar bahasa Indonesia daripada bahasa Banjar, bahasa Banjarnya akan hilang. Bahasa yang paling dikuasai itu yang mempengaruhi. Tapi kalau ulun kan lebih menguasai bahasa Banjar. Struktur saya ulun lebih menguasai bahasa Banjar daripada bahasa Indonesia. Jadi jadi skillnya lebih dominan ke bahasa Banjar lah pula. Jadi kalau ulun bahasa Indonesia supaya tidak masuk bahasa Banjar, ulun harus berbicaranya bagamat biar lambat asal gamat ya kalau. Jadi ada buat tetangga ulun deh, kan dia pindah ke Pontianak. Jadi otomatis bahasanya tuh kan bahasa Indonesia tapi dicampur bahasa Banjar, jadi aneh kayaknya tuh Banjarnya kan. Karena bahasa Banjarnya dibuat, bahasa Indonesianya tadi dibuat. Jadi karena orang Pontianak tuh kebanyakan bahasa Indonesia. Bahasa itu mungkin banyak pendatang boy. Jadi karena terpengaruh lingkungan, jadi dia bahasa Banjar. Bahasa Indonesia. Apalagi Balikpapan tuh banyak pendatang. Jadi mereka bahasa pertama pun bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi memang termasuk Kalimantan tuh jadi berkurang tuh pemakainya lama kelamaan Kalimantan. Tapi nya kan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Ambah itu pulang lah, ambah itu pulang lah. Ambah itu pulang, banyak ayatnya sebenarnya nih. Ayatnya makanya tarukunannya. Jadi Bu amun melihat nangka itu tadi pian hajat terbukti banyak kosakata yang tidak mengenal lagi karena jarang digunakan. Nah, jadi ada upaya supaya bahasa Banjar itu tetap dipertahankan ya. Kenapa perlu? Karena di dalam bahasa Banjar itu ada budaya yang bisa hilang kalau kita tidak memakainya. Yang kedua, bahasa itu mengandung kearifan lokal. Nah, ya kemudian yang ketiga, bahasa Banjar itu dianggap lebih sopan Bu. Kalau pada tahun 1910, jadi sekitar 100 tahun yang lalu, itu orang Hulu Sungai, terutama ya yang jelas orang suku Banjar itu mereka eksodus Bu. Eksodus artinya mereka bermigrasi secara besar-besaran. Jadi tujuannya itu ke Kuala Tungkal, ke Tembilahan, ke Malaysia. Jadi di Tembilahan itu banyak orang Banjar dan mereka tidak pernah ke Banjar. Itu kalau sampai lebih 100 tahun itu 5 generasi Bu. Jadi generasi pertama yang ke sana turun temurun tuh generasi kelima yang sekarang.
Kenapa mereka bisa tetap menggunakan bahasa Banjar? Karena dalam keluarga mereka menganggap bahwa bahasa Banjar itu lebih sopan daripada bahasa yang lain. Karena lebih sopan mereka tetap menggunakan, dan orang tuanya pun bangga lalu diturunkan kepada anak. Nah, maka itu, nah bahkan orang Hulu Sungai yang berada di sana tetap menggunakan bahasa Banjar. Banyak perkampungan Banjar. Makanya terkena pola pungkar dan pembelahan. Di Malaysia ada juga, karena pada saat itu eksodus besar-besaran karena orang Banjar ini ketujuh madam. Madam. Karena apa? Lebih baik sakit di luar daripada di kampung sendiri. Apa aja ada peribahasanya, lebih baik hujan batu di negeri orang daripada hujan emas di negeri sendiri. Jadi bila di luar tuh kada sakit kah apa? Di kampung kan kada singgawian. Kada singgawian bujuran. Nah, pertanyaan. Amun di luar tuh kenapa aja digawi beberang aja. Kalau orang Banjar ini kan kata memang beberang aja toh. Makanya kelihatan pekerjaan-pekerjaan tertentu ada yang didominasi oleh suku lain misalnya. Memang ada mungkin lahannya juga boleh berbeda-beda. Kalau jualan ini biasanya ini pendatang gitu. Memang ada ciri khas ya. Nah coba pulanglah, kenapa bahasa Banjar ini perlu dipertahankan? Karena ada keunikan, Bu. Tahu lebih unik artinya. Unik itu berbeda dari yang lain. Kalau dilihat dari kosakata bahasa Indonesia itu kalah, bahasa Banjar kalah dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Banjar itu sedikit jumlahnya, kalau ada kamusnya tipis begini. Tapi kalau bahasa Indonesia itu tebal. Tapi mempunyai keunikan tersendiri. Ada keunikannya. Yang pertama keunikannya bahasa Banjar itu, Bu Ai, banyak sinonim. Banyak sinonim kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya atau bahasa yang lain itu kan tapi banyak. Jadi kita begitu ada kata itu bisa banyak sinonimnya. Nah, jadi sinonim satu kata itu bisa sampai 20. Nah, ulun contohkanlah ada kata tagugur. Nah, ada tagugur itu ada taberusok, ada tacalubuk, ada tadangsar, ada tacabur, ada tagaling, ada tagurinding. Itu ada tajuramba, ada tajurehat, ada tati lantang, ada tati harap, ada tarabah, ada tati lambung, ada takipai, ada takirap, ada tasumbalit, ada tasarudup, ada tacarungkop, tajarungkop, tajungkang, takudadar, tajungkang. Banyak kalah. Tahu lebih itu. Bahasa Indonesia beda itu. Tahu lebih membedakannya itu Iros. Kalau si taberusok tuh kayak apa Namanya lantai itu kita bolong itu batis kita tuh taberusok ke dalam. Taberusok berarti ciri nangar taberusok itu apa? Batis kita termasuk. Iya, berarti nangar taberusok itu pasti masuk jatuhnya itu ke lubang karena kayu lapuk. Jadi kalau tagugur ke sungai kan mau taberusok ngarannya. Karena taberusok itu tagugur sampai pada kayu yang lapuk. Kalau ke sungai tecabur. Kalau tecalubuk aja terus. Itu tecalubuk tuh umpamanya kita berjalan ada lumpur, kalau kita jajak nah tecalubuk ya. Artinya apa itu tecalubuk itu? Batis kita masuk ke lumpur. Yang artinya gugurnya itu batis ini ke dalam tanah licak. Kalau nyanang tabarusok nanti kayak kayu jabuk sama ya pada gugur juga. Iya. Cuma perbedaan nanunya tuh lah, kosakatanya tuh lah. Kalau misalnya tadangsar, bejajak di ulin kah atau bejajak di semen kah, jalannya licin. Nah beneran toh, jadi ciri khasnya kita jajak kulit pisang. Bisa juga. Jadi sesuatu nang licin kalau nah jadi mudah kayak meluncur nah itu tadangsar. Kalau tecabur iya ke sungai. Nah ke sungai ya kalau gugurnya. Kalau tagaling misalnya kita berjajak di pinggir trotoar. Tarabah tagaling kok. Berarti tagaling itu jatuhnya itu dalam posisi rebah ya kalau rebah lawan menyamping. Nah tagaling amun tagalinding Pak. Tagalinding
Imba tadi sen geliling. Pokoknya ada barang kita nang jatuh jadi umpamanya Berputar. itu Iya, narene ambat pernyaan berputar dahulu tak gelinding. Biasanya tak gelinding nah, tuh kayak ban pacul itu nah menggelinding. nah, tak Kayak gelinding. gugur Bisa lah jurang. manusia tak gelinding juga. Kayak gugur itu Bisa manusia tak gelinding. Bisa ya kalau Bisa. tak gelinding. Gugur di tangga. Tangga yang- Geliling. Beneran. Tapi biasanya bisa juga benda, misalnya duit. Duit tak gelinding. Apa itu duit kaca. Kamu duit ratusan kada tak gelinding. Nah pengaruhnya bang. Nah lain muntah gugur apa pengaruhnya tuh tadi? Apa aja Tak amun duit kertas lah Duit tak gelinding, kertas, namun iya. gugur nah pengaruhnya. jatuh? Tekipai. Lawan ulun 100 kosong lawan jadi. Jadi banyak badan lah kosakata nanti. Nah, amun tajuran bapak apa artinya? Tajuramba tuh kita hendak mengambil sesuatu, tapi kita nih. Satu salah puluh. bapingkot. Sama pingkot habis tajuramba. Jadi tajuran itu jatuhnya tuh ke Berarti depan. Muka. Tajurahap, Satu harap kalau tajurahap Tajuramba apa tajuramba? sama aja lawan tajuran mbak. Nah, tati lantang tak lain apa artinya tati lantang? Tati lantang tadi kita bisa tergelingsir gugurnya ke belakang tati lantang. Iya, artinya terlentang bu Ai. Jadi menghadap langit. Iya. Nah, kalau tating harap itu sebaliknya apa? Iya tadi kayak tajuramba juga pakai tati harap kan jalan licin nah kita paksa ke muka. Iya, itu ngarannya jatuh tangkorak. Iya jatuhnya ke muka. Kalau misalnya tati lambung, Nah, multi lambung tuh kita biasanya ada mainan anak-anak gitu kan kekanakan tuh rajin anu-anu teti lambungnya ke atas. Bola Ah. halus, melambung ke atas. berarti itu jatuh juga, cuma sebelum jatuh tuh dia terangkat ke atas. Iya, ada kalau ada kayak anuan itu nah. Bulat biasanya nah, anak-anak tuh bermain meloncat-loncatnya nah, Oh, lambung. Trampolin. Nyai tati lambung bisa juga pada manusia. Kan anu misalnya di ranjau orang kaki lambung tak angkat dulu ke atas. Iya, gugur. hanya tak gugur ke bawah. Bisa juga Hanya benda. tak guling-guling. Ada Tak bangunan. guling. Ada bangunan am. Nah kalau takipai tadi ya jadi pian tuh bila tiap angin. Jadi tiap angin tuh takipai, takirap. Nah, Takirap. kita takirap. kira Kira- dia kata pasan ya. Jadi tak kurangin kada ada kapitnya. Takirap tuh bisa juga takajut be artinya. Ke hati terasa jatuh be. Misalnya nih kita nih bisa pindah motor kalau leh, hanya orang lalu lagi benar. Takirap jadi ke hati tuh terasa jatuh mudinya tuh. Kirap semangatku jangan kayak ini jangan. Beneran, padahal nang takirap tuh teh apa ya semangat gue lah. Iya, tak aja. Karena tadi tadi semangat kan taruh jantung kita nah asap dep gitu. Itu amun orang jantungan bisa membawa umur. Makanya di jalanannya kada boleh kelakson nang mengaju tu orang. Iya, dilarang. Ada nang mau ulah tak ajut kelepret ya. Jangan nyari banar. Ya ka bunyi kelakson nang mau di bakso kan nyaman didengar ya kalau. Nah, jadi itu boy. Ada lagi tasumbelit. Artinya pian tasumbelit. Nah, jadinya Berputar kalau lebih dahulu. Sebelum jatuh tuh nah. Ya kita roll ke depan. Roll ke depan atau roll ke belakang. Nah, kalau tasaruduk artinya apa tasaruduk? Tasaruduk. Nah, apa ya tasaruduk tuh? Terus nah kayak tadi. Bubur tapi masuk ke dalam. Nah, kalau orang Bisa ke dalam mana pakai bawah dia tasaruduk ya kalau. Iya. Nah, itu halnya tasaruduk ke bawah strak jururang. Bawa slokan. Tasarungkop sama aja tajarungkop. Tajarungkop. Nah, kalau tajungkang itu ke belakang. kalau tajurungkop nih ke muka, tajuramba. Kalau takodadar Nah, takut dadar tuh Dia pada kayak tak putar-putar itu. tak undur. tak undur lah, maju tak undur tak maju ya kalah. Nah, banyak banget kalau itu. Iya lah bahasa Indonesia nang kita. Nah, ada pulang semacam pian. Nah, semacam itu kata waloh. Kalau kata waloh itu mengalami afiksasi, mengalami penggabungan dengan kata lain 20 lebih juga. Coba pian artinya, waloh kan apa gerang artinya?
Waluh makanan kah atau apa nih? Iya beneran makanan, kalau lain makanan labu jadi bahasa Indonesianya. Untuk di sayur? Nah, amun rabah waluh artinya apa? Rabah waluh jar. Kita Rabah. kan dahulu lawan makanan nih. Rabah waluh dapatnya ya. Marah. Bu, jangan dengar juga salingnya kan. Walau ganyau, namanya walau ganyau. Jauh juga waluhnya nyawa nih jar. Amun ulun bacakan pula ayatnya nengar waluh kok. Ada rabah waluh, ada diwaluhinya, ada pawaluhan, ada mawaluh, ada mawaluhi, ada kambang waluh, ada pais waluh, gangan waluh, waluh bejarang, waluh batuok, waluh ganyau, takacak biji waluh, waluhnya lah, waluh bentalu, musim waluh, kawaluan, sapa waluh, kapala waluh, kan kebanyakan kalak. Coba pian takacak biji waluh, apa artinya pian? Kita membersih biji waluh. Takacak biji waluh. Kan imba umpamanya kita balah walau tuh kan ada bijinya, kalau kita bersih dari apa tuh Dari anunya. nang leher-lehernya itu Takacak biji waluh lah. takacak biji. Itu lain takacak, itu mengacak larangnya. Tahu lah kan takacak biji waluh. Hai, kan ibu tadi diam yun. Kalau yun anu lagi. Ada satu Di mana terus kayak ini. amun pais waluh tahu. Tahu ya. Amun waluh berita lo kan tahu lah. Nah, amun diwaluhinya, dibumbulinya. Amun takacak biji waluh apa artinya? Kamu tahu? Kenapa tadi? Ulun pernah buat takacak biji waluh nih. Apa tadi soalnya? Nangaran takacak biji waluh itu salah perhitungan. Jadi rugi. Takacak biji waluh ngarannya akan dapat apa-apa. Misalnya nih ulun membuka bisnis, modal misalnya 100 juta. Ternyata Tapi ulun kan rugi. kadang kembali takacak. Artinya banyak sekali kosa-kosa kata yang orang Banjar ini, walaupun orang Banjar masih jangan negara tahu. Iya. Karena jarangnya digunakan penyebutannya, kemudian juga sosialisasinya kita jarang juga mendengar lah. Istilahnya ada nak penuturan nak kayak Ibu Ida ini kan memberikan penuturan, oh ini nah nangarnya kayak takacak biji waluh tadi, ini nah artinya tahulah hubungan pian yang ini ya kita ada memang tahunya kalau nah setelah diuraikan ternyata bujur-bujur ini pada bahasanya telah mana Bahkan ulun tahunya itu bukan karena ulun berada di lingkungan orang Banjar, Bu. Ulun tahunya itu dari orang Banjar, orang Barabai yang sekarang tinggal menjadi warga negara Malaysia. Jadi dia tinggal di Malaysia itu beberapa generasi dan dia menakonan pian tahu lah jadi lalu takacak biji waluh kata julun apa artinya, yaitu salah berhitungan leher. Jadi kalau bisa usaha artinya mereka itu walaupun sudah di negeri orang tapi masih menjunjung bahasa-bahasa ibu, bahasa Banjar kita nih lah. makanya mestinya kita nang kayak tujuan. Tapi faktanya kan Faktanya di lapangan berbeda. makanya aja ada vulkanisir, ada tambal ban. Aku kan vulkanisir aja jangan indah kata tambal ban. Pada sama tukang gunting dan berbersut kan ada kabar bersut. Kenapa? Sama. Sama ay. Wah ini kan ada lagi aku cinta padamu, I love you ya. Tahu ay. Ada kalau happiness always ya, selalu bahagia di bawahnya kan banyak kalau bahasa Inggris kan dipakai tuh padahal apa bahasa Banjar itu nyaman dengar. Ada lagu bahasa Banjar tuh yang terkenal di TikTok, apa lagunya? Ulun ka ai tasarah pian haja yang orang ini bener tuh pada kenal juga nih acil-acilan di sini. Nah, lagu di sini mau memutar bahasa banyak lagu Banjar aja. Ada, jadi itu tadi bola ada memang kalau rabah waluh tadi artinya ketidaksanggupan menerima pujian karena terlalu berlebihan. Misalnya ulun ini dipuji, aduh matamu sangat indah ya. Ulun rabah waluh. Artinya ulun ini kada sanggup mendengar pujian yang terlalu berlebihan. Jadi nak umap yang ini sugih benar. Umay ulun rabah waluh. Kan orang bisa menyambut saja rabah waluh tadi artinya kada tahu. Asal sambat aja. Padahal memang pada faktanya waluh itu kada datang nak kada rabah. Pasti di bawah Melancar. melancar kan. Cobainnya anak ke atas waluhnya arah barat buahnya. Kalau tuh Buahnya. nak bawa pulangnya, kecuali ada yang menyangga. Menyangga kayak apa dia hendak di meja lah hai. Kalau buah ini nih apa zaman canggih kalau ada nang kerangka tuh Bu.
kerangka besi itu kan dibentuk kayak bundaran itu, kayak bentuknya oval. Nah biasanya kan di bawah ini ada tabulam pot. Nah jadinya merambat Ke atas. Kada di bawah lagi. Jadi kada memakan tempat lah. Kada memakan tempat. Ini bagi yang penyuka kebun pak lah bagi. Ulun suka aja buat kebunnya, tanamannya nang kada sukawan ulun. Mun di jurang tuh kada deraman. Kada deraman. Bila ulun nukar daun sop itu tanamannya, hari ini nukar isuk sudah gundul. Astaga. Jadi mun kada deraman tuh nah buai. Jadi kembali ke nang walu-walu itu tadi buai. Jadi banyak banget kalau tuh tadi. Intinya kalau kayak mawalohe tadi kan membunguli, tapi bisa juga mawalohe itu menambah waloh. Ya kalau mawalohe menambah waloh. Aku lu nak mawalohe sayur jualan, kalau menambah waloh bukan membunguli, ngarannya di situ. Tapi kalau waluh bajaran, waluh batuop, waluh ganyau itu artinya kan tidak enak nih. Kalau tidak enak itu dianggap pada anak muda itu tuh kurang berpengalaman lagi. Arahnya aja itu waluh bajarang soalnya. Ada mantap jadi bulan. Wah ini kan waluh aja bisa bikin talo, kan? Waluh bisa bikin talo. Kenapa? Karena bingka waluh tuh dibuatin talo, jadi kan bikin talo. Di Banjar ini kan kambing bikin talo. Talo pun kambing bikin talo. Coba pian orang berakikah, tuh kapan aja kambing bikin talo jurang. Ada kambing, ada talo, kambing bikin talo. Makanya ya ada yang makan kambingnya, jadi bisa dia talo lagi. Kan banyak kalau artinya itu tuh keunikan bu namanya. Tapi kalau dari segi jumlah itu kalah. Tapi dari segi keunikan banyak keunikannya lagi. Nah bahasa Banjar itu sugih bu kaya akan sastra lisan. Nah diantaranya itu mantra bu mantra nang kita tadi pituah sabda tuah isim pembanyon rajah marajah. Nah itu sama artinya bu. Mungkin tahunya pituah aja lah. Itu sama lawan sabda tuah isim pambanyon lan rajah marajah. Nah, apa isim pambanyon nih? Sama tadi, kayak mantra tuh tadi juga. Ulun contohkan lah. Ini mantra pakasih supaya orang jatuh cinta lawan kita. Kupanah ke gunung, gunungnya runtuh. Kupanah ke sungai, sungainya karing. Kupanah ke angin, anginnya tamandak. Han bayangkan angin aja tamandak, apalagi manusia. Tunduk tuh. Tapi orang bahari yakin lah kayak itulah istilahnya. Amun kan kada yakin kan? Bukannya kada yakin, orang-orang wahin ini kan nang praktis. Nang praktis kalau ini. Nah, yang tadi bepupur kala. Nah ada mantra bepupur. Sinupur. Kalau di Tampuyangan. Bismillah aku bepupur. Banyak orang karindangan. Jadi kepalanya yang karindangan kayak nalah ya kalau dipilih ya kalau kerja karena kau memilih maka ada juga mantra pengunci diri. Nah jadi bilanya suami misalnya supaya kada ke lain itu dikunci hatinya. Ada mantranya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci Allah, kunci Muhammad, kunci baginda Rasulullah. Muhammad mengunci ikannya. Tertutup tak kunci menguncikannya. Tertutup tak kunci hati si anu. Kada kehendak lawan orang lain. Nah, itu mengunci jadi orang toh. Selain kada kalawan dia kok. Nah, jadi kada kawal lagi berakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pakai nang itu juga. Itu orang bahari kan. Orang bahari banyak. Cuma ya jadi tadi nang praktek orang wahine. Pakai fokus siapan pertanian. Kakanakan wahininya perlu bukti dan kenyataan. Beda lawan dahulu tuh dengan keyakinan tapi kan manjur orang tua manjur makanya anjur ulun tuh nang anjur nang bepituan tuh tadi bungas kadele sugih kadele tapi payu bener sih deh kurang cetak kusir-kusir berkarindangan makin urang nama hinda siden ikan bukan dapat kulen aku jan. Benaran. Makanya kada kau mau ngelibi orang boy. Kadang ikan lupa jan. Tunggu tanggal mainnya lupa jan. Orang bahari. Sekalinya ada waktu kita tinggal 3 menit saja lagi. Kira-kira kesimpulannya apa Bu Ida? Kesimpulan ikam senakai belum menjelaskan apa? Apa ya usulan itu? Kesimpulannya itu
kalau anak muda ini kan banyak nih kada tahu, jadi perlu belajar untuk mengenal bahasa Banjar ya, supaya bahasa Banjar itu tetap bertahan ya. Bagaimana cara supaya mempertahankan Banjar itu? Kalau misalnya kita orang tua itu kita mewariskannya kepada anak-anak, jadi kita mengajarkannya kepada anak-anak. Jadi kita juga setia dengan bahasa Banjar, jadi jangan malu menggunakan bahasa Banjar. Kenapa? Kalau kita malu menggunakan bahasa Banjar, siapa lagi yang bisa mempertahankan ya. Nah, kita bisa juga melestarikan bahasa Banjar melalui jalur formal dan informal. Jadi bisa lewat sekolahan atau di dalam keluarga. Nah, kemudian kalau kita menulis karya sastra juga salah satunya dalam bentuk bahasa atau sastra Banjar. Sehingga itu akan dikenal orang. Nah, jadi kesimpulannya nih, kita harus mengupayakan supaya bahasa Banjar itu tetap lestari ya, karena agar ya dalam jangka waktu yang lama dapat diteruskan kepada generasi penerusnya. Nah, Minto mungkin Aji Iris bisa menambahkan. Ya, sudah. Oh, tidak. Menambahkan. Sudah. Nah, lagi Kabo. Waktu kita sudah. Waktu kita sudah sampai Bu Ena. Kita hendak ke Jakarta dulu melanglang buana mencari informasi yang akurat. Ya, ulun hendak ke Turki dulu. Iya, terima kasih Bu Idala. Engge ulun tambahin pantun. Iya. Burung binti burung cendrawasih diinu urang di kalua. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teks semua. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.